Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu Sistem Moneter Internasional dan Kekuatan Finansial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Farozi dan rekan saya yaitu Ahmad Farozi, Elsa Saputri, Citra Ayu Herunisa, dan Ines Nisaul Umami. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, ada pokok bahasan dari sistem moneter internasional kekuatan finansial. Yang pertama ada definisi dari sistem moneter internasional. Yang kedua ada sejarah dari sistem moneter. Yang ketiga ada sistem penetapan kurs. Yang keempat ada cara melakukan transaksi internasional. Yang terakhir ada kelemahan dari sistem moneter internasional. Yang pertama yaitu definisi sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia, yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Shapiro 1992. Yang selanjutnya ada sejarah sistem moneter. Yang pertama ada dari sistem standar emas dari tahun 1876 sampai dengan 1913. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Perang Dunia 1914 sampai 1994. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai 1925, kecuali Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh pada tahun 1991 pada waktu depresi besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka. Kebijakan mengemis tetangga mereka. Tarif, kuota, dan pengawasan nilai tukar juga melunas, dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya suatu negara-negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia II. Periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka
dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1% naik atau turun dan bersedia menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggotanya dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pada keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu dalam bulan Maret 1973 ketika pasar tersebut dibuka. Kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. OS Bretton Woods. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Selama periode 1944 sampai 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peranan ini timbul setelah Perang Dunia II disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan presentasi sistem semenjak 1973. Semenjak sistem 1973, moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini, bank sentral menjual valuta asing. Demikian juga apabila surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian disebut managed atau dirty float sebagai lawan dari clean float, di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. Selanjutnya, sistem penetapan kurs. Meksi pertumbuhan ekonomi, inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Selanjutnya, float yang dikelola atau managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola yang sering disebut juga sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa untuk intervensi sebagai berikut: menstabilkan fluktuasi harian, menunda kurs atau learning against the wind. Terus kurs tetap secara tidak resmi. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama.
dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Yang keempat yaitu dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang kelima itu dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara yang mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Yang keenam yaitu dikaitkan dengan indikator tertentu. Dua negara, Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang yang mereka anggap penting. Yang ketujuh, sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, devaluasi atau revaluasi akan dilakukan. Cara yang bisa dilakukan selain devaluasi adalah yang pertama ada pinjaman asing, yang kedua pengetatan, yang ketiga pengendalian harga dan upah, yang keempat ada pembatasan aliran modal keluar. Selanjutnya yaitu cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, untuk melakukan transaksi internasional bisa melakukan pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa: yang pertama yaitu faktur atau invoice, yang kedua konsignment atau surat muatan atau bill of lading, yang ketiga daftar isi barang atau packing list, yang keempat surat keterangan asal barang atau certificate of origin, yang kelima surat keterangan pabean, dan yang terakhir surat asuransi atau insurance. Cara melakukan transaksi internasional. Yang kedua adalah kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, ada pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir.
Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang sangat besar. Yang keempat ada pembayaran dengan letter of credit. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Transaksi yang menggunakan fasilitas LC terdiri atas LC biasa, Merchant LC, Industrial LC, Red Clause LC, dan Usage LC. Yang kelima ada pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi beresiko besar bagi pengekspor. Yang keenam ada pembayaran dengan konsinyasi atau consign 4311 Pembayaran secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi, barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu atau pembayarannya dengan termin waktu. Untuk memperkecil risiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bond warehouse untuk penitipan barangnya. Apabila barang sudah terjual, pembeli membayar kepada bank sejumlah uang atas nilai barang dan sebagai gantinya bank akan menyerahkan delivery instruction kepada bond warehouse untuk mengeluarkan barangnya. Yang terakhir yaitu kelemahan sistem moneter internasional. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki sistem moneter internasional yang pernah diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem standar emas. Sistem standar emas memiliki kelemahan yaitu stabilitas dalam kurs biasanya diikuti ketidakstabilan dalam tingkat harga. Yang kedua, mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam hal praktik sering tidak lancar. Ada lagi dari sistem kurs mengambang terkendali. Kurs ini akan selalu berubah bebas sesuai dengan kekuatan pasar yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemerintah maupun pelaku ekonomi yang lain dalam merencanakan atau menghitung suatu usaha. Yang terakhir ada sistem kurs tetap. Nilai kurs tidak selalu dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari mata uang tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.